kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Rating dalam suatu drama maupun film itu sangat penting karena dapat melihat seberapa besarnya antusias dan minat dari penonton. Mungkin ada juga yang mau nonton kalau ratingnya tinggi, atau ada juga yang baru sadar ratingnya tinggi atau bagus setelah nonton. Di video kali ini aku bakal ngasih list 10 drama dengan rating tertinggi sepanjang masa. Disclaimer, data ini dikumpulkan akhir Agustus 2021 lalu. Kalau misal sudah berubah ketika aku upload video ini, tolong maafin ya. Dan datanya aku cari dari berbagai artikel di internet. Yuk gaskeun, kita mulai listnya sekarang. Diawali dengan drama Signal. Rating dari drama ini 12,54%. Drama ini rilis pada tahun 2016 dengan genre investigation dan diperankan oleh Lee Ji Hoon, Kim Hye So, dan Cho Ji Woo. Kisah dari drama Signal dimulai dari Park Hae Young atau Lee Ji Hoon, seorang letnan kepolisian yang ahli dalam bidang criminal profiler. Meskipun Hae Young bekerja untuk kepolisian, namun sebenarnya ia sangat tidak mempercayai polisi karena trauma masa lalunya. Saat dia masih kecil, temannya bernama Yeonjung menjadi korban penculikan dan tak lama ia ditemukan tewas. Hae-young kecil melihat Yeonjung dijemput oleh seorang wanita asing di hari Yeonjung dikabarkan menghilang. Namun kepolisian justru menduga bahwa seorang prialah yang menculik temannya. Hae-young kecil mengetahui fakta bahwa temannya diculik oleh seorang wanita, melaporkan testimoninya kepada polisi. Polisi tidak mengindahkan kesaksiannya dan pada akhirnya kasus penculikan dan pembunuhan temannya masih menjadi misteri. Di tahun 2015, tepat beberapa hari sebelum Undang-Undang Pembatasan Investigasi Kasus berakhir, Hae-young bertemu dengan seorang reporter untuk membeberkan skandal selebritis. Namun seorang detektif bernama Cha So-hyun mendengar percakapan tersebut dan menyeret Hae-young ke kantor polisi atas tuduhan penguntitan. Setelah ia menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dan hendak pulang dari kantor, ia menemukan sebuah walkie-talkie. Di sini nih serunya. Dan ternyata orang yang berbicara melalui walkie-talkie tersebut adalah detektif Lee Jae-han yang saat itu sedang mengidentifikasi kasus penculikan teman Hae-young. Lalu Hae-young dan Jae-han mulai berkomunikasi melalui walkie-talkie guna memecahkan kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya yang belum terpecahkan di masa lalu. Drama ini bikin asik nih pikirnya karena alur ceritanya, dan drama ini juga bercerita tentang detektif lintas waktu yang terhubung dengan walkie-talkie tua. Mereka sama-sama detektif dan mereka saling membantu memecahkan suatu kasus. Di pembunuhan berantai, si detektif muda dari masa kini memberitahukan kepada si detektif tua di masa lalu letak di mana penemuan mayat korban, sehingga si detektif tua bisa memprediksi di mana pembunuh itu akan muncul dan melakukan aksinya. Tentu bukan kasus itu doang sih. Seru banget drama ini tuh, wajib kalian tonton. Apalagi ternyata kasus di drama ini ada beberapa yang diangkat dari kisah nyata loh. Salah satunya pernah diceritain detail kasusnya di Korea Romit. Kalian pernah nonton drama ini juga atau kalian salah satu golo-golo? Menurut kalian drama ini gimana nih? Komentar di bawah ya. Nomor 9 ada Hospital Playlist dengan rating 14,14%. Cantik banget angkanya. Tahun 2020. Genrenya ada medical, drama, romance, dan komedi. Pemerannya ada Cho Jung Suk, Hyo Yeon Suk, Joo Kyung Hook, Kim Dae Myung, dan Johnny Do. Hospital Playlist mengisahkan 5 orang dokter yang bersahabat sejak kuliah. Mereka pada akhirnya bekerja di sebuah rumah sakit yang sama. 5 sahabat ini yakni Lee Jun, An Jong Won, Kim Jun Wan, Yang Seok Hyung, dan Chae Song Hwa. Memiliki kehidupan yang sama-sama menarik. Mereka juga ahli di bidang kedokteran yang berbeda sesuai bidangnya masing-masing. 5 sahabat ini berteman sejak ospek kuliah dan pertemuannya juga agak tidak terduga sih. Pengen kabur dari acaranya, tapi tiba-tiba berakhir di sebuah gudang gitu. Episode Hospital Playlist mengisahkan berbagai pengalaman dalam menghadapi pasien mereka. Tak hanya kisah pasien rumah sakit nih, percintaan 5 sahabat ini juga menjadi bumbu yang menarik. 2 pria di geng ini menaruh hati kepada Song Hwa, sedangkan Kim Jun Wan diam-diam berpacaran dengan adiknya Lee Jun. Sementara itu, An Jong Woon mengalami debaran asmara dengan seorang dokter residen rumah sakit Yonje. Drama ini masuk list favorit aku sepanjang masa sih. Drama ini menurut aku healing banget karena gak ada konflik yang terlalu berat, tapi karakternya banyak banget, jadi harus inget nama-nama karakter dan wajahnya. Jokes-jokesnya juga agak receh, mungkin karena kisahnya ini mereka udah dewasa banget gitu ya, 40 tahunan, jadi kadang jokesnya tuh kayak jokes bapak-bapak gitu. Nomor 8 ada 100 Days My Prince dengan rating 14,41%. Drama ini tayang pada tahun 2018 lalu dengan genre sejarah. Pemerannya ada Do Kyung Soo, Oppa Dio, dan Nam Ji Hyun. Sinopsis drama ini berkisah tentang seorang putra mahkota kerajaan Joseon yang bernama Lee Yeol yang menghilang selama 100 hari dari istana. Dengan kewenangan sebagai putra mahkota, Rio mengesahkan undang-undang yang mengatur semua perempuan harus menikah sebelum usia 28 tahun. Biar gak kekeringan kalau gak salah. Hong Sim atau Nam Ji Hyun adalah kepala detektif agen swasta pertama di Joseon. Dia menjadi perempuan tertua yang belum menikah. Suatu hari, dalam kasus percobaan pembunuhan, Leo jatuh ke tebing dan mengalami amnesia. Hong Sim kemudian merawatnya dan memberikan nama Wonde. Oleh masyarakat desa, Hong Sim dipaksa melintasi Wonde karena menyelamatkan desa mereka dari kekeringan. Dan singkat
Singkat cerita, mereka pun terpaksa menikah dan ternyata Wonder gak punya kemampuan bertahan hidup kayak berkebun, berburu, dan lain-lain karena dia kan pangeran dulunya. Kalah banget dari si Hong Sim yang sangat gigih dalam berjuang hidup. Sampai bayar makanan pun dia cuma ngedip doang. Drama tentang kerajaan yang gak bikin ngantuk sih, mikirin silsilah keturunan keluarga dan juga masalah klasik perebutan harta dan tahta. Lanjut ke drama nomor 7, Itaewon Class. Dengan rating 16,55%, drama ini tayang pada tahun 2020 dengan genre drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon, Kim Dami, dan Wonara. Sinopsis drama Itaewon dan Mr. Sunshine dengan rating 18,13%, tayang pada tahun 2018 dengan genre romance dan melodrama. Pemerannya ada Lee Byung Hun dan Kim Tae-ri, Yoo Young Sok, dan banyak lagi. Mr. Sunshine menceritakan seorang anak laki-laki dari keluarga budak di masa Joseon bernama Yoo Jin Choi yang kabur naik kapal perang Amerika Serikat. Ia hidup pada tahun 1871 ketika Amerika Serikat menjalankan ekspedisi ke Joseon atau yang sekarang disebut Korea Selatan. Yoo Jin Choi melihat orang tuanya dibunuh oleh keluarga bangsawan di depan matanya sendiri. Eugene lantas pergi ke Amerika dan membawa perasaan dendam. Berkat kemampuannya, Eugene menjadi tentara dan diangkat sebagai kapten. Ia kemudian ditugaskan ke Korea sebagai tentara Amerika dan jatuh cinta kepada Aisin. Aku penasaran banget sama drama ini karena dinominasikan dan menang beragam penghargaan dan yang salah satunya adalah Desa. Tapi entah kenapa setiap mau nonton ini nongol aja gitu drama yang lain yang aku suka. Nomor 5 ada drama Goblin dengan rating 18,16% yang tayang pada tahun 2016 dengan genre romance fantasi komedi. Diperankan oleh Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In dan Sung Ji. Kim Sin harus menjalani kehidupan abadi karena ia dikutuk menjadi seorang dokhebi alias goblin. Awalnya dia berpikir kehidupannya akan bahagia, namun semakin lama Kim Sin melihat sahabat dan orang-orang yang ia kasih telah tiada. Salah satu cara supaya ia bisa beristirahat dengan tenang adalah dengan menemukan pasangannya yang ditandai dengan wanita tersebut mampu melihat pedang yang tertancap di dadanya dan dia bisa mencabut pedang itu. Aku ketika nonton ini sih awalnya coba-coba, terus merasa kok enak, dicoba lagi, kok lagi, sampai kecanduan deh. Bukan tanpa alasan tentunya kenapa Goblin dari tahun 2016 sampai 2021 masih di 5 besar kan. 4 ada Reply 1988 dengan rating 18,80%. Tahun tayang drama ini 2015 dengan genre family, komedi, dan romance. Pemerannya ada Hyeri, Park Bo Gum, Lee Dong Hui, dan banyak lagi. Drama ini bercerita tentang 5 sahabat yang hidup dalam suatu geng. Bagaimana perjalanan mereka dalam menemukan jati diri dan mewujudkan cita-citanya. Aku belum nonton drama ini. Kalau kalian udah nonton, ceritain keseruannya dong di kolom komentar ya. Kayaknya aku bakalan suka sih karena aku suka juga sama Hospital Playlist. Ini kan agak mirip-mirip gitu ya. Di peringkat 3 ada Crash Landing on You dengan rating 21,68%. Drama ini tayang pada tahun 2019 dengan genre komedi romance. Pemerannya ada couple favorit kita semua, Son Ye Jin dan Hyun Bin. Kisah drama ini tentang pewaris wanita perusahaan Korea Selatan yang kaya raya bernama Yoon Se-ri. Suatu hari ia melakukan olahraga para layang di bawah angin topan dan jatuh di Korea Utara. Rasanya baru kemarin aja aku nungguin update tiap minggu. Jujur ini gak termasuk kategori kesukaan aku, tapi alur ceritanya seru banget sih. Gak kayak biasa aja gitu cinta lintas negara, apalagi Korea Selatan dan Korea Utara kan memang kehidupannya begitu berbeda katanya. 2 teratas ada Sky Castle dengan rating 23,78. The winner is The World of the Marriage dengan rating 28,37% yang tayang pada tahun 2020 dengan genre drama yang diperankan oleh Kim Hae, Park Hae Joon, dan Han So Hee. Drama ini mengangkat kehidupan pasangan suami istri, keluarga, dan karir Ji Sun Woo. Dia adalah seorang dokter keluarga. Dia menikah dengan Lee Tae-oh. Keduanya telah memiliki seorang putra bernama Lee Jun Young. Ji Sun Woo tampaknya sempurna, memiliki segalanya termasuk karir yang sukses, keluarga yang bahagia. Tapi ternyata Sun Woo malah dihianati oleh suaminya sendiri. Aku emosi banget gitu loh. Si Tae-oh tuh gak tahu diri banget. Sebenarnya Tae-oh juga mencintai sang istri, tapi ia malah terjatuh pada hubungan yang berbahaya. Di sisi lain, rating 1 sampai 10 tertinggi. Menurut kalian gimana nih dengan rating atau list kali ini? Tolong komentar di bawah ya. Kalau kamu suka video ini, tolong luangkan waktu untuk like, share, dan komen. Kalau boleh aku minta bantuan untuk di subscribe teman-teman. Terima kasih banyak yang udah membantu. See you on my next video. Bye.